Jadi sebenarnya kalau kita pasang antena TV digital itu butuh set-top box TV digital apa enggak sih walaupun TV-nya sudah digital? Oke, kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat Digital. Jadi dari kemarin saya lihat komentar tuh ternyata banyak yang meributkan TV itu sudah tidak butuh set-top box TV digital, katanya gitu. Jadi saya coba jelaskan secara perlahan di sini ya. Jadi yang pertama, kalau kalian TV-nya masih tabung yang seperti ini, CRT ya sebutan kerennya, itu memang wajib pakai set-top box TV digital. Kecuali kalian bisa pasang tuner TV digital di dalamnya. Jadi adalah tunernya yang seperti ini ya, tuner TV digital untuk TV CRT. Dan ini biasanya butuh teknisi untuk masang. Ada juga yang dijual sudah diinstalasi sama teknisinya, kan sudah jarang nih TV-TV yang CRT yang baru gitu ya. Jadi banyakan yang bekas. Biasanya ya sudah dimasukin duluan tuh untuk tuner digital. Jadi saat dijual, dibeli sama orang itu sudah digital. Jadi kalau kalian nemu TV tabung yang sudah digital ya, karena memang sudah tertanam tuner TV digital di dalamnya. Jadi bedanya dengan set-top box yaitu mesinnya aja yang dimasukin ke situ ya, diotak-atik, disambung-sambung gitu ya, disolder segala macam sampai akhirnya antenanya dicolok itu langsung bisa ngebaca digitalnya. Oke, yang kedua, untuk TV LED, TV LCD yang seperti ini modelnya ya, itu memang random ya. Kadang kita kalau nggak paham di saat beli TV walaupun baru, ternyata TV-nya itu belum digital, jadi masih analog. Kita pun pernah buat videonya, termasuk TV saya Kokai yang 40 inch ini TV 2019 ya. Itu 40 inch ternyata masih analog. Terus kemudian saya pernah instalasi di rumah pelanggan yang TV-nya Xiaomi. Kalau nggak salah Xiaomi A1, pernah saya bahas di YouTube ini juga ya. Ternyata itu sudah Android loh. Itu sudah Androidnya update, tapi ternyata masih analog. Karena saat saya instalasi, saya colok itu nggak bisa nonton TV digitalnya, di scan nggak dapet. Ternyata pas saya searching di internet ya, spesifikasi dari TV Xiaomi A1 tersebut masih analog, belum digital. Dan ini bukan TV jadul ya, TV 2020-an ke atas loh. Nah, jadi memang banyak barang yang mungkin entah itu stok lama, terus masih ada di toko, dijual, itu masih belum digital, itu ada. Terus ada juga yang memang TV-nya sudah digital. Ini TV sudah digital ya, tapi tunernya kurang peka, itu ada. Saya pun pernah masang ya, jadi di setiap teknisi masang itu, seperti saya masang di pelanggan, itu kita pakai set-top box yang memang untuk ngetes, uji coba, jadi yang selalu kita bawa kemana-mana. Di saat kita instalasi kan nggak mungkin kita bawa TV ke atas genteng gitu kan, kita punya monitor kecil dengan set-top box tersebut. Ya kita scan di set-top box tersebut gitu. Jadi di set-top box tersebut kita misalkan dapat channelnya banyak banget nih, 50 gitu ya. Terus saat saya tarik kabel ke bawah, instalasi, pasang, semua sudah selesai, saya colokin ke TV-nya yang sudah digital, ternyata hasilnya channelnya cuma sedikit, 30-an aja, dan siaran TV nasionalnya jadi nggak lengkap. Akhirnya ya udah saya tunjukin ke orangnya, Pak, ini di atas sebenarnya kita udah dapat banyak. Terus akhirnya kita buktikan, langsung kita pasang set-top boxnya, berat gitu ya, sat. Terus kita nyalain dan kita scan ulang dan tetap dapat 50-an channel. Nah itu dia. Jadi kita jelasin, Pak, ini untuk tuner TV-nya kurang peka gitu. Jadi kita sudah maksimal di atas sinyalnya, tapi memang nggak bisa dapat semua channel untuk TV ini. Jadi ya terserah mau pakai TV ini atau mau pakai set-top box. Itu dia. Makanya beberapa orang akhirnya jadi beli set-top box lagi untuk TV digitalnya. Tapi nggak semua tuner TV digital itu jelek. Ada yang sebaliknya. Jadi kan set-top box TV digital juga tunernya beda-beda ya. Ada yang mungkin murahan gitu, yang nggak nyampe 100.000, yang produk dari Cina gitu. Nah, misalkan tunernya standar. Nah, di saat kita bandingkan dengan set-top box yang harganya 200 ribuan, kita scan, ternyata tunernya jauh lebih sensitif gitu ya. Jadi channel-channel dari luar daerah gitu, kayak saya dari Bogor misalkan, yang saya kan harusnya masuk Jabodetabek, tapi dapat pemancar nih dari Bogor nih, dari Gunung Gelis, itu bisa kena di tuner tersebut saking sensitifnya gitu. Jadi yang pasti sensitif ini harus disupport dengan antenanya dulu ya. Yang pertama antenanya, kalau antenanya udah bagus, tuner yang nggak bagus ya tetap aja hasilnya bisa mengurangi jumlah channel yang didapat. Jadi intinya baik itu set-top box TV digital dan TV yang sudah digital itu punya kualitas tuner yang berbeda-beda. Ada yang sensitif, ada yang memang kualitasnya rendah, jadi nggak terlalu sensitif sinyalnya. Terus kemudian perbedaan paling mencolok adalah ketika kalian pakai set-top box TV digital, itu ada settingan tambahan yang namanya power daya atau daya antena. Ini tidak ada di TV. Jadi kalau TV digital itu tidak punya tambahan daya antena. Nah, ini yang membedakan kenapa kadang kita pakai set-top box jumlah channelnya lebih banyak. Jadi semoga bisa terjawab di sini ya. Karena ini yang memang terjadi di lapangan. Karena ketika kita pakai set-top box ya, kita bisa switch daya antena on. Terutama untuk antena-antena yang support seperti kemarin ya, Venus Cabai Rawit, terus
antena PX, antena Genesis, dan berbagai antena itu banyak yang support dengan power daya dari STB. Apalagi sudah disediakan driven khusus ya, ini yang support dengan STB, yang pernah kita contohin itu juga support pakai daya dari STB. Makanya itu menjadi nilai lebih pada set-top box TV digital yang nggak ada di TV biasa. Nah itu dia sih perbedaannya. Ya jadi kalau kalian TV-nya sudah digital, kalau misalkan kurang maksimal hasilnya gitu ya channelnya, pertama kalian coba ganti antenanya dulu gitu. Kalau misalkan sudah ganti antena ya mentok nggak bisa lebih banyak lagi channelnya, ya bisa dicoba tambahkan STB. Tapi ingat, saya di sini tidak menyarankan wajib pakai set-top box digital ya, terserah. Jadi kemarin di komen katanya saya selalu memaksakan karena saya STB digital. Nyatanya yang kita share di bawah itu bukan link punya saya, bukan link penjualan saya. Jadi ya kita membantu UMKM aja yang menjual STB yang resmi ya, yang resmi sudah SNI dari pemerintah, itu bisa lebih laris daripada produk yang dijual dari Cina yang nggak ada standar SNI-nya gitu ya. Nah itu aja sih, sebenarnya pengen bantu UMKM lokal aja. Oke, jadi bagi sobat yang mau beli set-top box TV Android atau antena TV digital, rekomendasi bisa cek di deskripsi video ini. Karena sudah banyak yang kita tes dan uji coba reviewnya, dan kalian bisa lihat videonya, tinggal scroll aja atau ketik di pencarian YouTube saya. Oke, jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam sobat digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.